Do I have your attention now? Aloha, ya beberapa hasil pertandingan sudah keluar dan Chelsea kalah akhirnya melawan Brighton. Potter gagal untuk memberikan kemenangan lawan mantannya, dan kalau dari pemain yang diturunkan ya praktis Loftus-Cheek main terus, dan terbukti Loftus-Cheek menjadi candaan, menjadi badut di pertandingan ini, gol bunuh diri. Dan Chalobah juga badut di pertandingan ini, gol bunuh diri. Dan Chelsea memang layak kalah. Dan kalau dilihat dari sistem yang dimainkan dari si Potter, tiga back lagi, ya sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya pada saat Chelsea lawan MU kemarin, Potter harusnya udah bisa ngaca. Dia harus bisa lihat bahwa 3-4-3-nya itu atau 3-5-1-1-nya itu ya gak efektif dan sering mandek. Harusnya dia lebih cepat belajar lagi, ubah jadi 4 back. Dan di babak pertama jelas Chelsea susah sekali mengembangkan permainan, bahkan menciptakan peluang aja ya sangat jarang. Bolanya hanya berputar-putar di sekitaran situ, dan lini belakang itu luar biasa amburadul. Thiago Silva bahkan di menit-menit awal udah melakukan 2 kali penyelamatan krusial, padahal Kepa yang jadi kiper, tapi Thiago Silva akhirnya melakukan blunder juga ujung-ujungnya yang membuahkan gol untuk Brighton. Dan benar-benar lini belakang hancur. Sterling juga mainnya gak jelas, mau dipindah sisi kiri sisi kanan sama aja gak jelasnya, gak ada ancaman sama sekali. Kai Havertz juga ya dia mencetak gol lewat heading, tapi setelah itu finishingnya kembali lagi bapuk. Dan babak pertama case close, kill the game. Babak kedua langsung 4 back dirubah oleh Potter dan lebih berjalan, baru berjalan pemain-pemainnya. Loftus-Cheek main di back kanan, di tengah juga lebih sering kuasai bola. At least mereka bisa menciptakan beberapa peluang lah di babak kedua, dan main 4 back lebih efektif rasanya untuk Chelsea, dimana pada akhirnya mereka bisa dapat gol itu. Dan sayangnya lini belakang mereka benar-benar keropos ya, sampai Mendy masuk. Dan ya kalau gue bilang karena kesalahan Potter, mungkin karena dia lambat belajar ya, dimana 3 backnya itu gak berjalan, dia nggak cepet belajar untuk merubah ke 4 back yang jauh lebih langsung berjalan ketika dia rubah di babak kedua. Dan yang kedua itu performa pemain benar-benar melempem dan sangat gak bisa diharapkan, sangat inkonsisten, angin-anginan, sehingga ya mereka layak kalah dan sayang sekali gak bisa merapat ke papan atas. Dan di pertandingan lainnya, Liverpool akhirnya kalah lagi di Liga. Dan ya gimana ya Liverpool ini, kalau gue bilang sih sampai di Liga Inggris mereka nggak masuk 4 besar. Dan kalau di UCL Liverpool ini minimal nggak bisa sampai semifinal, Klopp pasti akan dipecat. For sure gue bilang. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan nasibnya Klopp di Liverpool ya cuman di UCL. Minimal sampai semifinal. Kalau nggak sampai sana dan Liga Inggris nggak masuk 4 besar, Klopp pasti akan dipecat. Dan kalau permainan memang Liverpool ya, ini gue bilang kekalahan ini dosanya siapa yang tanggung? Itu dosanya Nunes. Kenapa Nunes? Nunes benar-benar banyak sekali melakukan finishing yang buruk sekali. Dia banyak kali melakukan peluang, dapat peluang tapi finishingnya gila. Di saat kiper Meslier udah maju one on one sama dia, bukannya dia lock bola, malah dia jaga lagi, keeping lagi bola, dia mau gocek lagi si Meslier. Kan dia gila si Nunes. Harusnya kalau dia lock bola di babak pertama, itu Liverpool udah bisa unggul 2 gol. Tapi ya Nunes cuma bisa diandelin sebagai tower, gak bisa diharapkan finishingnya dari kaki dia. Hanya 1 kali Nunes benar-benar normal finishingnya dan yang benar, yaitu pada saat menit 78. Gue paling ingat itu, cuman sekali itu aja. Sisanya dari berapa syuting dilakukan, entah ke atas lah, melenceng lah, entah kepelanan lah, entah apalah, gak jelas si Nunes ini bener. Dan kalau gue jadi Klopp sih, gue benar-benar ya gue cadangkan aja tuh Nunes, gak usah main lagi. Karena ini kekalahan ini benar-benar karena kesalahan dia. Dia nggak bisa memfinish chances yang udah diciptakan teman-temannya untuk dia. Dan beberapa performa pemain kayak Firmino pun nggak tenggelam di depan. Salah juga jelek. Dan Thiago yang lumayan dia bisa kasih end passing ke depan, tapi depannya bapuk. Ya, lini belakang juga di menit babak kedua lengah, Van Dijk lengah, akhirnya jebol lah 2-1. Joe Gomez
melakukan blunder back pass yang gak terarah. Alisson maju, dia malah back pass ke arah sisi satunya, sehingga ya Alisson kepleset dan kebobolan. Ya gue bilang ya, ini murni kekalahan ini karena individu-individu Liverpool ini performanya lagi angin-anginan, sangat tidak inkonsisten, dan tidak ada bisa yang menggantikan mereka di bangku cadangan. Pemainnya kayak James Milner, yang lain-lain udah tua-tua semua, pemain mudanya juga gak bisa diharapkan 100%, dan gue bilang ya, tinggal menunggu waktu aja. Kalau misalnya Liverpool gak bisa masuk 4 besar, Klopp pasti akan dipecat. Kalau di UCL mereka juga gak bisa berbicara banyak. Dan di pertandingan lainnya, itu ada City yang main 1-0 menang, dan jelas-jelas dari skor 1-0 ya sangat bersyukur ya lewat Kevin De Bruyne. Free kicknya luar biasa, jaraknya masih lumayan jauh tapi dia bisa langsung masuk tiang dalam. Dan kalau dilihat dari permainan ya, Leicester benar-benar parkir bis 100%. Bahkan sampai Jamie Vardy yang notabene-nya striker, dia sampai membantu pertahanan selama 45 menit babak pertama full. Dia yang menjadi orang pertama yang mengkomandoi rekan-rekannya di belakang dia, dari tengah ke belakang, untuk merapatkan defense untuk lebih kompak lagi. Sehingga pemain City kesulitan, benar-benar kesulitan untuk bisa membongkar defense-nya Leicester yang sangat solid di babak pertama terutama. Dan Pep juga mengakui hal tersebut, bahwa defense-nya Leicester itu luar biasa kuatnya gitu. Sampai akhirnya skill pemain lah, skill Kevin De Bruyne lah lewat bola matinya yang bisa memenangkan City. Dan ya, City is City. Without Haaland sama sekali tidak ada pengaruhnya, gue bilang. Sekalipun ada Haaland di lapangan, belum tentu juga dia bisa mencetak gol, karena memang defense Leicester itu lagi bagus. Dan gak bisa tembus lah, susah. Ada 1-2 momen doang lewat bola terupas, sisanya gak bisa ditembus. Kipernya bisa holding the ball bagus, dan lini belakangnya juga disiplin. Dan ya, akhirnya setelah kebobolan ya, setelah selesai Leicester ya cuma bertahan, dan di babak kedua penghujung akhirnya berani keluar, dan ya gak terbukti apa-apa ya. Itulah City dengan pemain kualitasnya, mereka bisa menciptakan gol lewat siapa saja. Dan tekanan ada di Arsenal sekarang yang harus bisa menang untuk bisa menjaga jarak poin dari City. Kita lihat nanti pertandingannya. Dan di La Liga itu ada Barca yang akhirnya menang 1-0 di menit 93 injury time babak kedua. Gua nggak nonton pertandingannya, tapi yang jelas kalau dilihat Barcelona, materi pemain yang begitu mewah dibanding Valencia, main tandang, harus menang lewat injury time, lewat Lewandowski yang kembali sekali lagi menyelamatkan wajahnya Xavi ya. Itu sama sekali nggak bisa dianggap normal ya menurut gue. Harusnya Barca bisa menguasai pertandingan dan bisa mencetak gol dari peluang yang lebih banyak lagi untuk bisa memenangkan pertandingan ini, tidak hanya mengandalkan hoki belaka untuk bisa menang di pertandingan lawan Valencia. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.